Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto memasuki lantai utama Masjid Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah rahimakumullah. Salat Idul Adha 1446 Hijriah dimulai. الصلاة 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 صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة أجركم الله. استووا أقيموا صفوفكم وترصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat. Astagfirullahaladzim. Rabbi a'udzu min syaitanir syaitan. Rabbi yahdurun. Ilahi anta maqsudi wa nadhurun. Sunni sunnatal Eidul Adha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'd. Faya ikhwatal Islam wal muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal al-qail fi kitabihil karim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari raya Idul Adha ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal manusia adalah dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha selalu menjadi rekonstruksi sejarah masa lalu. Sejarah kehidupan figur-figur agung, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabi Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail alaihissalam, dan figur sang ibu luar biasa Siti Hajar. Mereka menunjukkan ketaatan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah Allah datang kepada Nabi Ibrahim untuk menyembah putranya, beliau tidak ragu, tidak menawar, dan tidak mengeluh. Begitu pula Ismail alaihissalam yang dengan penuh keyakinan dan tawakal berkata, Ya abatif'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dan ketika Nabi Ibrahim serta anaknya membuktikan keteguhan dan ketulusan mereka dalam menerima ujian Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban sebagaimana firman-Nya, wa fadainahu bizibhin azim. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa ini mengandung pesan bahwa Allah tidak menginginkan darah dan daging, melainkan ketaatan, keikhlasan, dan ketakwaan. Itulah sebabnya ibadah kurban menjadi simbol pengorbanan spiritual dan pengorbanan sosial yang besar yang senantiasa kita peringati setiap Idul Adha. Tidak hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi juga Siti Hajar, sosok perempuan mulia yang menunjukkan keikhlasan, tawakal, dan pengorbanan yang luar biasa demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir yang gersang bersama bayi kecilnya Ismail. Namun, tidak sedikit pun ia berputus asa. Ia berlari dari sofa ke marwah 7 kali dalam pencarian air. Pengorbanan, kesabaran, dan keyakinan Siti Hajar membuahkan keajaiban. Air Zam-Zam yang memancar hingga kini menjadi sumber berkah bagi jutaan manusia. Sungguh, pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar menjadi pelajaran penting tentang ketaatan tanpa ragu, keikhlasan tanpa pamrih, dan perjuangan tanpa putus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban bukan hanya seremonial penyembelihan hewan. Di balik itu ada nilai-nilai spiritual dan sosial. Kurban adalah bentuk aktualisasi dari cinta kasih, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan dengan ketaatan, dan cinta kepada sesama manusia yang ditunjukkan melalui berbagi daging kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapai ridha-Nya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur menjelaskan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diperoleh dengan daging kurban yang disedekahkan, bukan pula dengan darah yang ditumpahkan, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas. Berkurban dengan menyembelih hewan kurban tidak akan meraih ridha Allah kecuali
apabila dilakukan dengan niat yang baik dan keikhlasan yang sempurna. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi, ibadah kurban menjadi sangat relevan. Sebagian besar daging hewan kurban disalurkan kepada kaum fakir, kaum miskin, para yatim, dan kaum lemah secara ekonomi. Dari sinilah kita memahami bahwa Islam bukan hanya mengajarkan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Agama hadir sebagai pedoman moral yang mendorong para hartawan agar memiliki empati dan kepedulian yang akan menciptakan harmoni sosial serta memunculkan doa kebaikan untuk para dermawan. Karena setiap amal kebaikan akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk kebaikan bahkan berlipat ganda. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dampak positif yang dirasakan di dunia. Seseorang yang memperlakukan orang lain dengan baik akan mendapatkan penghormatan dan simpati. Ketika ia tertimpa musibah, orang-orang di sekitarnya akan menunjukkan empati dan turut membantu. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi, orang yang terbiasa berbagi rezeki saat mengalami kesulitan akan dirasakan kehilangannya oleh banyak orang. Dan mereka pun turut bersedih serta memberikan bantuan seraya mengirimkan untayan doa terbaik untuknya. Kedua, amal baik di dunia menjadi bekal pahala dan kunci menuju surga di akhirat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khair yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suasana sholat Idul Adha berjamaah menggambarkan kebersamaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Seluruh lapisan masyarakat Muslim menyatu padu dalam suasana kebahagiaan. Yang mampu akan berbahagia karena berbagi kenikmatan dengan memotong hewan kurban. Dan yang tidak mampu juga akan berbahagia karena merasakan kenikmatan daging kurban yang dibagikan. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan kurban di hari raya Idul Adha agar seluruh lapisan masyarakat, Muslim maupun non-Muslim, dapat bergembira di hari raya tersebut. Jamaah Id rahimakumullah, dalam konteks membangun bangsa dan negara, semangat kurban adalah semangat kolektif. Para pemimpin dituntut untuk rela berkorban demi kepentingan rakyat, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban kenyamanan pribadi demi membangun negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur. Kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi tentang keberanian menanggung beban demi orang lainnya. Inilah pemimpin sejati yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rakyat pun tidak boleh hanya menjadi penonton,
sebagaimana sosok Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, setiap kita semua memiliki peran. Jika setiap lapisan masyarakat rela berkorban dan memberikan yang terbaik sesuai perannya, maka visi Indonesia Emas akan terwujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan kurban semakin relevan dengan kondisi bangsa kita yang sedang berjuang mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebuah visi besar menuju negara maju yang adil, makmur dan beradab. Fondasi menuju Indonesia Emas tersebut adalah generasi yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, gagasan dan gerakan tentang makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia bukan hanya program pemerintah, tapi sejatinya merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang harus kita amalkan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk memberi makan kepada yang dilanda kelaparan, memperhatikan asupan gizi bagi saudara kita yang kekurangan. Bayangkan jika semangat kurban ini menjadi budaya, orang-orang yang kaya dan mampu berbagi bukan hanya setahun sekali, tetapi terus-menerus dalam berbagai bentuk program sosial seperti makan bergizi gratis di sekolah, bantuan pangan, dan dukungan gizi ibu hamil serta anak-anak. Itulah wujud konkret dari cinta kasih sosial Islami yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal mu'minu alladzi yasba' wa jaruhu ja'iun ila jambih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidaklah beriman orang yang perutnya kekenyangan sementara tetangganya kelaparan hingga terasa ke lambungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Program makan bergizi gratis bisa menjadi bagian dari semangat kurban nasional, di mana pemerintah, para pemimpin, dan masyarakat luas bersatu padu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang kuat, yang sehat, yang cerdas. Sebab hanya dengan generasi unggul kita bisa meraih Indonesia emas. Inilah pengorbanan kolektif yang menjadi ruh pembangunan yang berkeadilan dan generasi yang unggul. Pengorbanan kolektif merupakan implementasi dari semangat gotong royong dan saling membantu menjadi kunci utama mewujudkan kemajuan negeri kita yang tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jamaah salat Id rahimakumullah, gotong royong dalam Islam bukanlah konsep baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. An Abi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i." Orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan
yang satu sama lainnya saling menguatkan. Rasulullah mendemonstrasikan dengan menyilangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai saudara, orang Islam mempunyai kewajiban menjaga saudaranya dari segala bentuk keburukan, baik yang berdampak secara fisik dan bersifat duniawi maupun secara batin dan ukhrawi. Prinsip ini mendorong kita untuk tidak bersikap individualis, apatis terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Kita harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat. Jika ada tetangga kita yang dilanda kelaparan, anak-anak yang putus sekolah, saudara-saudara kita yang tertinggal dari segi ekonomi, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam semangat kurban dan gotong royong, semua pihak harus terlibat. Para ulama, cendekiawan, petani, nelayan, buruh, guru, ASN, pengusaha, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Masing-masing memiliki peran dan kontribusi untuk membangun bangsa. Allahu Akbar walillahil hamd. Selain berkurban untuk dalam negeri, Indonesia, negara kita, berperan dalam perdamaian dunia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hari ini, berbagai ketegangan politik, peperangan tengah berkecamuk, baik di kawasan Eropa, di Timur Tengah, Palestina, hingga Asia Selatan. Dan semua itu berdampak luas pada keamanan global. Ketegangan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang banyak dan juga menyebabkan instabilitas politik di kawasan maupun global. Untuk itu, ketegangan ini dan konflik ini harus segera diakhiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji seseorang yang mampu mewujudkan perdamaian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pahalanya melebihi pahala sholat, pahala zakat, maupun pahala sedekah. Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis shalah wasyam wasadaqah? Qalu bala. Qal islahu zatil bain wa fasadu zatil bain hiyal haliqah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat pahala puasa, pahala sholat, dan pahala sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih, karena rusaknya orang yang berselisih itu bagaikan mencukur habis amal kebaikan yang telah dikerjakan. Maka seorang muslim sejati hendaknya senantiasa aktif menjadi penyeru perdamaian, penengah konflik, pemberi solusi dalam konflik, dan menjadi bagian dari unsur pemersatu umat. Umat Islam bukanlah pembuat konflik, bukan penyulut api permusuhan, bukan pula pengadu domba antar kelompok. Itu sama sekali bukan ajaran Islam yang cinta perdamaian. Ajaran Islam melarang umatnya menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan dalam aktivitas dakwah. Islam bukanlah agama yang mengajarkan ekstremisme, radikalisme, apalagi terorisme. Perdamaian merupakan pengejauhan tahan
dari nilai-nilai Islam yang harus terus kita gelorakan. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan peran aktif dalam mendukung terciptanya perdamaian global secara konkret dan berkelanjutan melalui penguatan diplomasi dan advokasi politik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai titik tolak untuk memperkuat semangat persatuan, semangat kesatuan untuk ketahanan keluarga kita, untuk ketahanan negara kita, dan untuk perdamaian dunia. Mari kita kobarkan kembali semangat, pengorbanan dan cinta kasih Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadikan ibadah kurban tahun ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa membangun negeri membutuhkan ketulusan, kerjasama, dan pengorbanan dari semua pihak. Kita yakin dengan semangat kurban dan gotong royong, kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia emas yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kelimpahan berkah kepada negeri yang kita cintai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina
ولرؤسائنا 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 ولعلمائنا آمين يا رب العالمين. اللهم يا الله إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم نجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.